Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast. Sebelum masuk ke materi podcast, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya kami dari kelompok 55 Magelan dan sektor 10 Frontier. Oke. Perkenalkan ya masing-masingnya gitu. Perkenalkan saya Naufal Ilham Paujan dan rekan-rekan saya Agni Safira. Saya Anissa Noviana. Dan kita mendapatkan tamu yang spesial. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Rudani Furnia dari Teknik Komputer angkatan 2022. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini sebelumnya kita itu akan membahas isu yang ada di sekitar kampus. Kebetulan kita dapat materi mengenai membangun relasi. Oke. Langsung saja ini tuh Kak? Boleh. Ada yang mau nanya duluan? Gini mungkin Kang. Menurut Akang nih ya, pentingnya relasi di dunia kampus itu untuk mahasiswa itu gimana sih Kang? Kayak gimana gitu pentingnya? Jawaban gampangnya penting. Itu mah sudah pasti itu ya. Relasi itu penting. Sesimpel kalian ini satu kelompok pun itu relasi gitu kan. Misalkan kalian tidak punya relasi ya tidak dapat kelompok. Di kelompok kalian tidak membangun relasi, tidak membangun hubungan ya bagaimana mau sekompak ini gitu kan ya. Ada yang bawa ini kamera, ada yang bawa mic bla bla bla. Ada yang ngerjain ini, ada yang ngerjain apa. Itu kan sudah salah satu bentuk membangun relasi. Kalau misalkan ada yang hilang nggak kelompok ini? Saya rasa enggak ya. Misalkan hilang itu kan sudah dalam bentuk tidak membangun relasi. Ya artinya tidak bisa aja tidak lolos aku bla bla bla. Jadi kalau pertanyaannya pentingkah ya sudah jelas penting gitu. Oke. Ada yang ingin nggak atau apa? Tidak ada. Oke. Ya, silakan. Ya. Kalau sesama, jadi ada apa aja gitu Kang antar mahasiswa dengan cuttingnya kah atau sesama temannya kah atau gimana tuh? Yang paling penting menurut Akang gimana? Oh ya, bisa juga dikategorikan gitu ya, relasi hubungan antara seangkatan, cutting dengan adik tingkat, misalkan kita dengan dosen, bla bla bla, banyak kategorinya. Cuman lebih penting mana gitu ya? Semuanya penting gitu. Kalau misalkan ditanya penting, apakah perlu? Semuanya perlu. Dan tentu cara membangun relasinya itu berbeda-beda. Kalau misalkan dengan seangkatan, dengan cutting, dengan dosen gitu. Kalau misalkan ditanya penting, oke penting. Mungkin kalau bisa saya tambahkan bagaimana gitu ya, bagaimana membangun relasi antar sesama angkatan, misalkan cutting ataupun dosen itu tentu berbeda. Coba kita ambil contoh dulu dengan cutting deh. Kalau cutting kan sekarang mungkin salah satu cutting yang bisa kalian kenal itu Teh Farah gitu ya, salah satu mentor kalian. Bagaimana perkenalannya? Dengan bikin grup, bikin grup, kalian chat teh-tehnya, pas dapat nomor di PDF itu kan ya. Siapa yang pertama kali ngechat tuh? Nah, itu kan pasti kan di dalam proses mengetahui Teh Farah itu ada ngechat dulu tuh di WA, misalkan di WA. Bagaimana cara ngechat yang benar? Yang benar itu ya misalnya Assalamualaikum, nama saya bla bla bla, prodi bla bla bla, angkatan bla bla bla, menghubungi Teteh kebetulan karena saya menti Teteh misalkan. Nah, itu salah satu contoh chat misalkan ke cutting gitu ya, ataupun ingin membangun relasi berkenalan dengan mentor kalian. Misalkan sudah sampai first meet pas Zoom meeting, ya Zoom ya atau Game Meet kemarin itu, gimana etikanya? Misalkan on cam, kalau ditanya jawab. Kalau misalkan di grup, sekarang kan ada grupnya masing-masing, misalkan ada pertanyaan dari tetehnya dijawab. Itu salah satu cara membangun. Nah, kalau sesama angkatan itu, yang penting mah mau berkenalan. Kan kalian ini mungkin sudah dalam lingkup satu kelompok, sudah satu beban, sudah satu tanggung jawab, mungkin berkenalannya lebih mudah gitu karena satu beban semua gitu. Cuman misalkan nanti sudah satu kelas gitu ya, udah masuk kelas masing-masing, inti dari mulut saya gitu membangun relasi sama angkatan itu ingin berkenalan, dan juga ya kita bisa lihat dulu apakah temannya
mau berkenalan gitu ya. Cuman inti dari membangun relasi itu tadi mau berkenalan dengan orang, dan jangan sampai kalian ngasih first impression itu penting. Intinya first impression itu penting. Misalkan nanti kan ke kelas udah bajunya bagaimana, udah first impression itu penting. Jangan sampai langsung ditandain sama dosen. Gimana Kang, apa tuh yang bisa membuat ditandain sama dosen? Supaya pakaian juga bisa pakaian. Apalagi kalau di PGSD itu kan minimal harus pakai yang berkerah. Kalau perempuan harus pakai rok warna hitam. Ada dress code-nya juga kalau nggak salah PGSD itu kan nanti misalkan kalian berbeda dari dress code yang sudah ditentukan, itu kan bisa berpengaruh ke first impression dan ya nanti pun dosen mungkin akan nandain kalian bla bla bla. Nah kalau misalkan seangkatan, sebenarnya yang kalau seangkatan mah gampang, dari bahasa yang kalian pakai, ngerokok apa enggak, gimana cara kalian ngobrol gitu, apakah pakai Sunda kasar kayak atau bagaimana bahasanya, itu sudah bisa menentukan mata kalian di angkatan itu gitu. Oh si ini mah orangnya baik sih baik, tapi mungkin bahasanya seperti ini gitu dari saya mah. Oke, jadi gini Kang, aku teh kepikiran ya, kalau membangun relasi di kampus itu ada batasan-batasan tertentunya gak sih? Misal hanya sebatas teman atau teman organisasi, boleh ajak main atau ajak nongkrong atau gimana tuh Kang? Ya. Kata Kang. Ya ini makin spesifik lagi ya. Kalau menurut saya batasannya itu biasanya lebih sering terjadi kalau lagi di masa prokeran. Kalaupun masa prokeran itu masa perkuliahan, kadang-kadang ada kok dosen yang bukan friendly ya sebutannya, dekatlah dengan mahasiswa-mahasiswanya. Cuman terkadang dosen pun sudah bisa memberikan batas tersebut, batas antara mahasiswa dan misalkan teman gitu. Ada kok beberapa dosen yang emang sekenal itu gitu, sedekat ini dengan mahasiswa, tetapi mahasiswa masih bisa aja menganggap dia sebagai dosen. Nah, apa itu batasnya ya? Tentu dari bahasa dosen itu, mau sedekat apapun sama dosen, ya jatuhnya kan tetap orang tua bla bla bla, itu tetap bahasa dijaga. Terus kalau misalkan itu kalau antar dosen ya mungkin juga sudah mengerti bagaimana cara menjaga hubungan itu gitu ya, hubungan antar dosen dengan mahasiswa. Cuman kalau yang sesama teman seangkatan atau sesama teman proker itu yang kadang-kadang lebih susah. Kadang-kadang kita tidak bisa memposisikan kapan harus profesional sebagai teman proker, kapan bisa memposisikan sebagai teman, misalkan teman kamar gitu ya, misal asrama atau satu kamar di kosan. Karena kadang-kadang kalau udah masuk ke proker, kita itu mah kenalan saya, nggak usah diingetin, nggak usah diapain. Nah itu biasanya yang paling susah. Kalau misalkan ditanya batas, nah itu dia, kita harus tahu batas antar teman itu harus profesional kapan, harus menjadi teman kapan. Cuman biasanya itu sesama yang saya lihat sih lebih mudah diterapkan oleh laki-laki gitu. Kadang-kadang kan kalau laki-laki mah ya ngingetin temen tuh lebih mudah lah daripada perempuan. Nah biasanya perempuan yang tidak bisa menerapkan itu, jadi harus tegaan. Kalau kerja ya kerja, kalau ngobrol ya ngobrol, kalau main ya main gitu. Kalau misalkan nggak suka ngomong, kalau misalkan dia berbuat baik apresiasi gitu. Jangan lupa apresiasi, jangan lupa juga mengingatkan kalau salah gitu, agar bisa membangun relasi yang baik itu dan agar bisa membatasi gitu. Nanti kok kelas aku sama kalian nanti kalau udah prokeran mah, aduh takutnya nggak usah ngingetin karena teman saya, teman apa, itu yang susah gitu. Kapan gitu Kang, ini mah pengalaman pribadi Akang, kapan terakhir relasi itu berdampak besar gitu di hidup Akang? Kalau misalkan ditanya berdampak namanya, saya ini salah satu orang yang kalau di prokeran gak pernah daftar. Saya ini tipe orangnya. Kalau misalkan ditanya berdampak, ya selama saya dari maba sampai sekarang, saya tuh gak pernah daftar mengisi form. Nama Ridwan Furnia, Teknik Komputer 2022, ingin daftar posisi ini, divisi ini, gak pernah. Kalau misalkan ditanya, setiap prokeran itu berdampak karena saya bisa masuk. Sekarang kan di Pokako saya logistik, gak daftar saya mah. Masuk aja, nama Azri Kadif, orang saya mau jadi staf tamu, masuk selesai. Dulu pun saya misalkan jadi Wakahim Tekom pun saya sama Fatih, ketua saya, saya cuma ngomong, nanti tahun depan kalau kamu naik ketua, saya wakil kamu siap. Akhirnya mah jadi gitu. Itu relasi karena saya sama Fatih. Terus kalau misalkan setiap proker, tadi yang berdampak banget ya, menurut saya setiap relasi yang saya punya sih berdampak sama saya ya, apalagi tentang prokeran ini. Dan tentu relasi, salah satu yang berdampak juga relasi yang punya kos-kosan. Saya ini orangnya PP dari Soreang. Kalaupun saya tidak punya tempat tidur, ya saya tidur di sini, tidur di sekre.
kan saya beberapa kali suka ngevideoin tuh saya malam-malam di kampus, itu saya nginep di kampus gitu, bukannya Bukan saya itu terlanda gitu. iya beneran nginep di kampus. Dan ya itu mungkin salah satu relasi saya dekat sama satpamnya, jadi kadang-kadang satpam ngobrolin saya nginep bla 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 karena kan harus izin juga. Ya gitu, salah satu relasi ya berdampak semua sih. Kadang-kadang kalau saya saya tinggal ke kosan siapa, ikut masak, ikut apa gitu, berdampak semua. Cuman yang paling berdampak sih tidak ada yang kepikiran sih ya, nggak itu sih ya teman yang punya kos-kosan, karena dulu belum ini banget ya, PP itu capek 30 kilo 60 kilo sehari, bensin 2 liter 20.000, wow, Allahu Akbar. Berdampak semua sih kalau misalkan dibilang gitu. Tidak tuh ada yang terhighlight gitu di otak saya sekarang gitu sih. Tapi Kang, kalau kita membangun relasi itu pernah gak sih ada efek negatifnya gitu, Iya. misal relasi Atau sama orang yang relasi itu berdampak positif ya gitu. sama orang yang salah atau Ada gimana negatifnya. Kang? Kalau sepengalaman Akang gitu kan? eh Relasi yang buruk ya, ada nggak ya? Saya ada, cuman saya orangnya tuh tidak pernah mikirin yang kayak gitu ya. Maksudnya teh saya berusaha buat bukan mendekati ya, berhubungan sama semua orang gitu, berhubungan sama semua orang. Walaupun saya tahu ini orang tuh di mata publik itu jelek. Cuman kan gimana ya, nggak asal nggak tega aja gitu di dalam hati saya mah buat ya beneran cut off gitu. Karena pada akhirnya ada kok saya di teman seangkatan pun yang di publik itu orang-orang udah tahu dia tuh orang seperti ini bla bla bla, tapi tetap saya bantu, tetap saya temenin. Misalkan dia minta antar, dia minta apa, Wan tolong anterin ke sini, Wan tolong apa gitu, saya tetepin. Orang itu ada aja yang baik yang masih bisa kita maklumi gitu. Dia pun kan pasti sejauh ini ya, saya benar nggak pernah nemu orang munafik di Cibiru ini yang sebobrok itu, terutama di Tekom dan yang saya kenalan gitu. Gak pernah kayak sampai ya Allah yang sampai saya beneran cut off itu, enggak. Selama saya di Ciburu ini pasti ada aja sifat-sifat yang masih bisa saya toleransi, yang bisa saya jadi udah nggak apa-apa kok dia tuh karena seperti ini gitu. Walaupun ya akhirnya diulangi lagi, saya toleransi karena saya tahu dia kenapa seperti itu. Tapi saya nggak pernah nemu orang yang munafik sih sejauh ini mah ya. Jadi nggak ada yang segitunya gitu orang di Cibiru mah gitu sih dari saya mah. Itu gimana masing-masingnya setiap orang aja ya Iya. Kang ya? Terus kalau misalkan kunci utamanya apa nih buat supaya relasi itu langgeng gitu Kang, nggak renggang gitu? Oke. Ya ini sih menurut saya sih salah satu rumus langgeng dalam hubungan apapun itu, intinya mah komunikasi. Putus silaturahminya gitu. Setiap misalkan Teh Farah ada kegiatan apa, datangin. Misalkan nanti Teh Farah udah sempro, datangin bla bla bla. Karena saya rasa bukan sumbu, pilar-pilarnya itu di Teh Farah gitu ya. Jadi kalian tetap coba jangan sampai bikin Teh Farah marah bla bla bla, tetap baik-baiklah sama Teh Farah gitu. Terus kalau dari saya sih sebagai nanti kalian jadi maba, apapun yang orang omongin tentang orang gitu, yang ngegosip bla bla bla, jangan pernah percaya kalau kalian nggak dapat langsung dari orangnya gitu. Karena gimana ya, seburuk-buruknya pasti ada baiknya kok. Dan jangan sampai ini oke lah, saya juga suka gosip suka apa, tapi saya nggak akan pernah berani ngomongin gosip itu kalau bukan dari orangnya langsung. Saya langsung lihat di depan mata saya orang ini begini gitu, nggak akan pernah saya berani. Itu tuh yang ngebuat nama orang rusak. Kalian pun pasti bakal digituin karena kan capek ya kalau kalian itu digosipin yang tidak benar. Makanya jangan kayak gitu ke orang, ya udah gitu kan. Selama belum pernah kalian lihat langsung, belum dari informasi A1 gitu bahasa namanya, jangan berani omongin itu. Jangan pernah jelek-jelekin dosen, satu. Jangan pernah jelek-jelekin dosen. Walaupun dosen seperti itu, jangan pernah dosa. Relasi saran ke kalian ya. Dan jangan pernah takut bangun. Oke teman-teman semuanya, itu saja materi podcast kali ini ya, mengenai relasi. Terima kasih juga untuk Kang Ridwan yang memberikan materi yang sangat berbobot sekali dan sangat menginspirasi dan berguna untuk kita para maba. Oke, mungkin segitu saja, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.